Bayangkan musik sekeras raungan mesin bercampur dengan lirik yang terdengar seperti diagnosa medis. Dari eksperimen liar, itulah Carcass, band yang mendorong batasan grindcore dan death metal hingga ke titik paling ekstrim. Mereka bukan sekedar band, tapi pionir yang mengubah wajah musik keras selamanya. Inilah kisahnya. Scene dibuka oleh seorang pria Inggris bernama William Geoffrey Steer atau yang lebih akrab disapa Bill Steer. Ia adalah seorang musisi, gitaris, penulis lagu yang digambarkan oleh banyak orang sebagai salah satu penggagas musik death metal, grindcore, dan gore grind. Ia memiliki sahabat yaitu Ken Owen yang ia kenal ketika duduk di bangku SMP. Di periode tersebut bisa dibilang sebagai era di mana musik keras, subkultur punk, skinhead dan metal mulai menjadi bagian dari budaya anak muda. Ketenaran band seperti Discharge, Motorhead, dan Iron Maiden mendorong Bill untuk mendirikan band sendiri. Pada tahun 1985, Bill dan Ken membentuk band D Beat bernama This Attack hingga merekrut Jeff Walker dan Andrew Peck, seorang vokalis yang lebih dikenal sebagai Sanjeev. Kemunculan This Attack langsung menarik perhatian banyak orang karena aksi panggung yang mereka tampilkan sangat mengerikan. Kemudian, setelah merilis demo pertamanya pada tahun 1986, mereka menggelar tur selama 5 hari yang membuat This Attack semakin terlibat di skena musik bawah tanah yang sedang berkembang. Pada bulan Agustus masih di tahun yang sama, Bill dihubungi oleh Shane dari Napalm Death yang saat itu sedang mencari gitaris dan memintanya untuk bergabung bersama Napalm Death karena terkesan dengan kemampuan gitarnya yang agresif dan mengerikan. Meski sempat menolak, namun Bill akhirnya mau bergabung setelah mendapatkan izin dari Ken dan teman-temannya. Bersama Napalm Death, Bill terus mengasah kemampuannya hingga terlibat dalam proses album seperti menciptakan suara brutal dengan riff cepat yang terinspirasi dari Discharge. Terlepas dari pilihan Bill yang bergabung dengan Napalm Death, namun ia tetap menggelar pertunjukan bersama This Attack meski dianggap sebagai band proyekannya. Kemudian, Bill mengganti This Attack menjadi Carcass dan mulai menampilkan nuansa yang lebih ekstrim dari lirik, musik, dan artwork demi membangun identitas mereka. Nama Carcass sendiri diambil dari bahasa Inggris yang artinya bangkai atau jasad yang membusuk, dan Bill memilih nama tersebut karena sesuai dengan tema yang membahas tentang kedokteran, pembedahan, dan patologi. Kemudian setelah merilis demo keduanya pada tahun 1987, para jurnalis mulai menyebut mereka sebagai salah satu pelopor untuk genre ekstrim yaitu gore grind. Beberapa bulan kemudian, Sanjeev memutuskan keluar dari band yang membuat Bill terpaksa mengambil alih vokal dan bermain gitar. Carcass kemudian merekam lagu untuk full album pertamanya dengan menampilkan musik yang lebih brutal, kejam, dan mengerikan. Namun setelah dirilis pada tahun 1988, album tersebut mendapatkan kritikan dari berbagai pihak karena menampilkan gambar mayat dan organ tubuh yang mengerikan. Aktivis hewan dan pemuka agama sampai mengecam album tersebut karena dianggap sebagai album yang telah mempromosikan pornografi juga kekerasan. Beberapa lagunya sampai mendapatkan kritikan keras karena membahas tentang pembusukan, nekrosis, penyakit menular, dan tindakan bedah. Meski begitu, mereka tetap menggelar tur ke beberapa negara yang membuat nama mereka mulai dikenal secara internasional. Pada tahun 1989, Bill memutuskan keluar dari Napalm Death karena ingin fokus bersama Carcass dan ingin menciptakan musik yang sesuai dengan minatnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak label. Menurutnya, musik adalah media kreatif, bukan sebagai alat komersial yang hanya mementingkan keuntungan sendiri. Ia sangat percaya jika musik akan terdengar lebih hidup jika dikerjakan secara mandiri sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Kemudian setelah Bill keluar dari Napalm Death, ia mereformasi bandnya dengan merekrut 3 personel baru dan merilis album keduanya yang mendapatkan banyak pujian kritis dari para penggemarnya. Mereka akhirnya menggelar tur ke beberapa kota hingga menjadi headline di beberapa festival musik besar di Eropa.
Namun ketika mereka akan menggelar pertunjukan di Jerman untuk pertama kalinya, mereka ditahan oleh petugas imigrasi karena masalah visa yang telah dibekukan. Selain itu, 2 album yang mereka bawa juga disita dan dilarang dijual di Jerman karena sampul albumnya dianggap terlalu sadis dan berbahaya untuk para remaja. Hal itu membuat mereka memutuskan kembali ke Inggris karena tidak ingin terlibat masalah dan membatalkan semua pertunjukan di beberapa negara meski mengecewakan para penggemarnya. Pada tahun 1990, Bill merancang artwork untuk album terbarunya dengan gambar yang menurutnya akan melanggar norma dan mengguncang dunia. Ia sengaja menggambar dengan tema menyeramkan untuk menegaskan citranya sebagai band ekstrim meski akan mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Di periode tersebut, Carcass semakin menunjukkan eksistensinya dengan menggelar tur dunia selama 2 bulan dan meski bukan dikenal sebagai band politik, namun mereka selalu menciptakan lirik satir yang mengkritik kapitalisme dan ketidakpedulian sosial. Bill juga selalu berkomentar satir untuk menyindir kemunafikan masyarakat, agama terorganisir, dan institusi yang berkuasa. Tanya itu mereka dianggap memiliki filosofi artistik yang berakar pada pemberontakan untuk melawan sistem kapitalisme dan komersialisasi. Pikiran Bill yang skeptis kemudian muncul dalam album ketiganya yang dirilis pada tahun 1991 dan meski dianggap sukses secara komersial, namun album tersebut kembali menerima banyak kecaman hingga dilarang diedarkan di beberapa negara karena sampul albumnya. Asosiasi medis dan jaringan kedokteran Eropa sampai melaporkan Bill dan kawan-kawannya karena dianggap telah merendahkan martabat dokter dan menghina profesi medis. Bill kemudian merespon laporan tersebut dengan mengatakan jika ia tidak pernah menghina atau merendahkan siapapun karena ia membuat sampul tersebut untuk menggambarkan sisi gelap dunia medis dan sindiran terhadap keterbatasan manusia. Jeff Walker juga menambahkan jika lirik di album ketiganya terinspirasi dari buku anatomi yang ditulis oleh seorang dokter bernama William Harvey pada abad ke-17. Di sisi lain, setelah menggelar tur Eropa, Amerika, dan merilis EP terbarunya pada tahun 1992, mereka membuat perubahan besar dari musik dan ideologi. Sebelumnya mereka dikenal idealis, anti-mainstream, dan anti-kapitalis. Namun mereka memilih bergabung dengan label besar hingga memutuskan pindah ke Amerika. Mereka juga mulai meninggalkan grindcore yang kemudian membawakan musik melodic death metal agar lebih diterima oleh masyarakat luas. Perubahan tersebut membuat mereka dikritik dan dibenci oleh para metalhead karena dianggap telah menjilat ludahnya sendiri sampai dianggap pengkhianat karena telah menjual idealisnya demi uang juga ketenaran. Selain itu, perubahan besar yang mereka lakukan memiliki dampak buruk untuk album keempatnya yang dirilis pada tahun 1993 karena selain dianggap gagal, album tersebut juga dianggap paling buruk oleh para penggemarnya. Meski begitu, para jurnalis menyebut album tersebut sebagai bentuk evolusi yang memiliki pengaruh besar untuk band generasi berikutnya seperti In Flames, Arch Enemy, dan masih banyak lagi. Bahkan menurut beberapa sumber, Carcass dianggap telah berhasil membuktikan jika band ekstrim seperti mereka mampu melakukan eksperimen tanpa harus kehilangan esensi brutalnya. Sejak kegagalan album keempatnya, Carcass mulai mengalami masalah yang dipicu akibat berbagai faktor seperti Bill mengalami cedera dan Ken mulai kehilangan minatnya untuk bermain musik. Tak hanya itu, mereka juga terlibat konflik dengan pihak label karena memaksa mereka menggelar tur tanpa dukungan finansial dan ketika mereka akan merilis album pada tahun 1996, label menolak merilisnya karena dianggap terlalu ekstrim untuk dijual di pasar mainstream. Dengan berbagai masalah yang terus menimpa, Carcass akhirnya memilih bubar setelah merilis album dan menggelar tur untuk terakhir kalinya. Hal itu mengundang perhatian media internasional di mana band besar seperti Carcass bisa bubar akibat pengaruh label yang memaksa mereka untuk mengganti identitas. Beberapa bulan kemudian, para personilnya melanjutkan karirnya masing-masing seperti Ken mendirikan band hard rock bernama Black Star, sedangkan Michael membentuk Arch Enemy, band melodic death metal bersama teman-temannya di Swedia. Meski Bill sempat membuka studio dan menjadi produser musik untuk band lainnya, tapi ia kemudian kembali mendirikan band bernama Firebird. Pada tahun 1999,
muncul kabar mengejutkan jika Ken Owen dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan kritis dan dinyatakan mengalami pendarahan otak yang membuatnya harus kehilangan kemampuannya dalam bermain drum. Hal itu membuat Bill sangat terpukul karena Ken adalah orang pertama yang selalu memberinya motivasi di saat terpuruk. Saat diwawancara, Bill merasa hancur ketika mendengar kabar jika Ken Owen mengalami pendarahan otak dan baginya Carcass bukan hanya tentang musik tapi juga persahabatan yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Ia menggambarkan Ken sebagai energi dan roh utama di Carcass, di mana band seperti kehilangan nyawanya ketika Ken sakit dan mengalami koma. Meski begitu, ia sangat bersyukur bisa melihat Ken kembali setelah mengalami koma selama berbulan-bulan. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2008, Carcass akhirnya muncul kembali setelah bubar selama 12 tahun. Kembalinya mereka adalah momen bersejarah untuk para penggemarnya yang telah menunggu dan merindukan aksi mereka selama bertahun-tahun. Selain menggelar tur reuni ke beberapa negara, mereka juga menjadi headline di festival musik tahunan hingga tampil di Hellfest dengan formasi Bill Starr pada gitar dan vokal, Jeff Walker pada bass dan vokal, dan Daniel pada drum. Meski saat itu mereka sangat konsisten menggelar pertunjukan, namun formasi tersebut harus bubar setelah Daniel memutuskan keluar dari band yang kemudian merekrut anggota baru hingga merilis album ke-6-nya pada tahun 2013. Behind the kits at the moment, ladies and gentlemen, Mr. Kenneth Malcolm. Please give him a big hand. Secara keseluruhan, album ke-6 mereka mendapatkan banyak ulasan positif dan menjadi album paling ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya. Album tersebut menempati nomor 10 di tangga album Billboard sampai mendapatkan penghargaan sebagai album metal terbaik. Menurut beberapa sumber, Bill selalu mengajak Ken Owen ketika Carcass menggelar pertunjukan meski hanya duduk dan menyaksikan dari belakang panggung. Bahkan ketika mereka tampil di festival musik besar pada tahun 2014, Bill mengajak penonton untuk bertepuk tangan sebagai bentuk penghormatan untuk Ken Owen. Hal itu ia lakukan karena menurutnya Ken akan tetap menjadi bagian dari Carcass meski tidak lagi menjadi drummer mereka. Pada tahun 2015, Bill kembali bersama Napalm Death untuk menggelar tur selama 1 bulan. Selain itu, Carcass dan Testament juga dijadwalkan akan menjadi band pembuka untuk Slayer dalam tur besarnya. Namun pada tahun 2018, band mengumumkan jika ia telah keluar dari band dan digantikan oleh Tom Draper yang dikenal sebagai mantan anggota sekaligus pendiri Angel Witch. Dengan formasi tersebut, Carcass terus menyebarkan pengaruhnya dengan tampil di berbagai festival musik besar dan kembali menjadi band pembuka untuk Slayer dalam tur terakhirnya. Beberapa bulan kemudian, Bill mengumumkan melalui media sosialnya jika Carcass akan merilis album ke-7-nya yang dipersembahkan untuk Ken Owen, dan album tersebut akhirnya resmi dirilis pada tahun 2021 hingga menjadi album terlaris yang pernah mereka rilis. Sampai saat ini Carcass masih aktif dan terus konsisten untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia. Mereka dianggap sebagai salah satu pionir untuk genre grindcore dan melodic death metal yang sangat populer di kalangan anak muda. Mereka juga digambarkan sebagai salah satu band grindcore dan death metal yang memiliki peran penting untuk sejarah musik metal dunia. Lirik dan sampul album mereka dianggap sebagai tonggak paling penting untuk genre musik melodic death metal. Lalu film pun selesai. Carcass bukan sekedar musik, tapi anatomi brutal dalam nada. By Tukang Cuangki. Yuhu.